Para pemain timnas kini bersiap berangkat ke Jepang untuk melakoni laga pemungkasnya di putaran ketiga. Penampilan Ricky Kambuaya kini terus menjadi sorotan setelah mendapatkan atensi besar dari Patrick Kluivert. Gol ketiga oleh Romeni kini menyedot perhatian setelah disebut menyamai rekor bintang timnas Brazil di level internasional. Begini alasan berkelas Patrick Kluivert kenapa ia tidak memainkan nama-nama pemain besar sebagai starter di laga melawan timnas Cina. Cara Eliano yang hadir memberikan dukungan ke skuad Garuda di saat melawan timnas Cina kini tuai pujian positif. Video momen keseruan Messelgers di Stadion GBK hingga full senyum menyapa penggemar kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ricky Kambuaya diketahui tampil luar biasa di saat timnas Indonesia mengalahkan timnas Cina dengan skor akhir 1-0. Patrick Kluivert menilai bahwa Ricky Kambuaya bermain dengan fantastis. Ya, timnas Indonesia diketahui mampu mengalahkan timnas Cina di Stadion GBK pada Kamis malam kemarin. Gol tunggal kemenangan lahir lewat sepakan penalti dari Oli Romeni di menit ke-40. Salah satu pemain yang tampil luar biasa di laga tersebut adalah Ricky Kambuaya, di mana ia membayar tuntas kepercayaan Patrick Kluivert yang memainkannya sebagai starter. Bermain di sektor kiri, gigihnya Ricky Kambuaya dalam menguasai bola sulit dihentikan oleh para pemain lawan. Gol penalti skuad Garuda juga berawal dari peluang Ricky Kambuaya yang dilanggar di dalam kotak penalti. Dikutip dari Sofa Soccer, ia berhasil mencatatkan 1 dribble sukses, 1 umpan kunci, 1 tembakan dan 6 kali memenangi duel. Patrick Kluivert pun turut memuji penampilan Ricky Kambuaya di laga itu. Ia menilai bahwa sang pemain bermain dengan fantastis. Menurutnya, Ricky Kambuaya sosok pemain yang pemalu tapi selalu memberikan segalanya di lapangan. Saya tidak bisa bilang banyak, bagi saya dia hari ini bermain dengan fantastis. Dia menunjukkan hati yang besar. Dia pemalu tapi di lapangan dia benar-benar siap bermain, ujar Patrick Kluivert. Ya, hadirnya Patrick Kluivert seolah membangkitkan kembali performa Ricky Kambuaya yang sempat tersisih di era Coach Sintayong, di mana Patrick Kluivert sebelumnya juga sempat memainkannya sebagai pemain pengganti di saat melawan timnas Bahrain pada Maret yang lalu dan kembali menjadikannya starter di saat berjumpa timnas Cina. Terakhir kali Ricky Kambuaya menjadi starter bersama skuad Garuda dalam 2 tahun yang lalu. Hal itu terjadi di saat laga timnas Indonesia bermain imbang melawan timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Striker timnas Indonesia yaitu Oli Romeni kini mencatatkan sejarah di saat menghadapi timnas Cina di Stadion GBK pada Kamis malam kemarin. Pertandingan itu merupakan bagian dari matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Ya, timnas Indonesia tampil impresif di babak pertama, di mana mereka menunjukkan permainan dominan dalam menguasai bola dan intensitas serangan. Gol pembuka akhirnya tercipta lewat eksekusi penalti dari Oli Romeni yang mengantarkan skuad Garuda unggul 1-0 dari timnas Cina. Penalti tersebut diberikan setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak terlarang. Tanpa ragu, Oli Romeni maju sebagai eksekutor setelah Jai Itses dan Egy Maulana Fikri sempat mengelabuhi pemain lawan untuk tidak mengganggu sang striker. Dengan kesempatan itu, Romeni pun memperlihatkan ketenangannya yang luar biasa, di mana ia sukses mengecoh kiper sang lawan dengan sepakan ke arah yang berlawanan. Gol tersebut ternyata bukan sekedar pembuka keunggulan bagi timnas Indonesia, di mana di dalamnya ada makna istimewa di balik gol sang striker tersebut. Dengan gol itu, Romeni disebut menyamai pencapaian luar biasa legenda Brazil yaitu Pele di level internasional, di mana Romeni mengikuti jejak Pele dengan mencetak gol di 3 pertandingan perdananya di level internasional. Sebelum menjebol gawang timnas Cina, ia mencetak gol ke gawang timnas Australia dan juga Bahrain di Maret yang lalu. Dan menariknya, catatan itu bukan sembarangan. Menurut Transfermarkt, pemain bintang timnas Brazil yaitu Pele mencetak rekor tersebut di era 1950-an di saat memperkuat timnas Brazil. Saat itu, Pele mencetak gol di laga persahabatan melawan timnas Argentina pada 7 Juli 1957. Kemudian yang kedua terjadi pada tanggal 10 Juli 1957-nya. Rekor itu disempurnakan dengan 1 gol lagi di saat timnas Brazil menghadapi timnas Paraguay pada 4 Mei 1958. Ya, rekor ini disebut sangat sulit dicetak. Bahkan untuk pemain seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Erling Haaland pun tidak bisa melakukannya. Dan Oli Romeni patut berbangga atas pencapaiannya ini.
Timnas Indonesia kini akan melakoni laga pemungkasnya di laga lanjutan putaran ketiga melawan Timnas Jepang pada Selasa mendatang, tepatnya pada 10 Juni 2025, di mana pertandingan itu akan digelar di Suita Stadium dan kick-off akan dimulai pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Ya, Timnas Indonesia diketahui baru saja meraih kemenangan dari Timnas Cina dengan skor akhir 1-0 di Stadion GBK. Hasil ini sekaligus memastikan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hal itu mengingat Timnas Bahrain kalah dari Arab Saudi dan tertinggal 6 poin di bawah Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Jepang sudah terlebih dahulu memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret yang lalu, di mana Timnas Jepang sudah mengunci juara grup C dengan koleksi 20 poin. Namun meski begitu, mereka baru saja kalah dari Timnas Australia, di mana Hajime Moriyasu memainkan skuad pemain cadangannya. Sejarah dalam pertemuan kedua tim ini memang tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia, di mana di putaran pertama Timnas Jepang menang 4 gol tanpa balas di Stadion GBK. Namun ada angin segar bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya, di mana Timnas Jepang disebut akan memainkan pemain lapis kedua. Namun meski demikian, nantinya tetap ada nama-nama berpengalaman seperti Wataru Endo dan Takefusa Kubo yang bisa menjadi ancaman. Dengan status sudah lolos, Timnas Indonesia bisa bermain lebih lepas tanpa tekanan, di mana Patrick Kluivert mungkin akan menguji strategi baru sekaligus memberikan kesempatan bagi pemain lainnya. Jaiser dan kawan-kawan bisa memanfaatkan momentum ini untuk mencuri poin atau setidaknya tampil kompetitif melawan raksasa Asia tersebut. Ya, menjelang laga ini Timnas Indonesia diprediksi akan langsung terbang ke Jepang untuk memulai persiapan di sana, di mana diperkirakan dalam waktu dekat ini para pemain dan tim pelatih akan bersiap terbang ke markas skuad Raja Asia tersebut. Ya, laga ini menjadi ujian terakhir bagi skuad Garuda di grup C putaran ketiga sebelum melangkah ke putaran keempat. Meskipun hasil tidak mempengaruhi posisi klasemen, namun kemenangan atau hasil imbang akan menjadi prestasi bersejarah bagi Timnas Indonesia. Eliano diketahui terpaksa absen untuk membela Timnas Indonesia di laga krusial melawan Timnas Cina dan juga Jepang di dua laga tersisa, di mana ia harus menemani sang istri melahirkan anak keduanya. Namun meski tidak bisa turun langsung, sosok Eliano pun tetap menunjukkan dukungannya lewat unggahan di media sosialnya, di mana ia mengunggah foto dengan pesan penyemangat untuk rekan-rekannya yang akan bertanding di Stadion GBK semalam. "Kita berdiri bersama, kita bermain sebagai satu kesatuan," tulis Eliano yang memberikan dukungan total lewat akun Instagramnya. Yang melihat hal itu, sontak unggahan Eliano pun tuai respon positif dari beberapa warganet tanah air, di mana ia diharapkan bisa segera kembali nantinya untuk membela skuad Garuda yang saat ini sudah dipastikan lolos ke putaran keempat. Ya, meskipun absen kali ini, nama Eliano tetap menjadi salah satu pilar penting bagi Timnas Indonesia untuk pertandingan-pertandingan mendatang, di mana performanya di level klub menunjukkan bahwa ia masih dalam kondisi prima. Bersama Timnas Indonesia, Eliano pun juga diketahui nyaris mencetak gol di dua laga terakhir melawan Timnas Australia dan juga Bahrain, di mana kontribusinya di lini belakang dan juga di lini serang cukup signifikan bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia diketahui berhasil menang 1-0 dari Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kemenangan itu, Patrick Kluivert mendapatkan sorotan karena berani mencadangkan pemain kelas dunia seperti Kevin Dix dan juga Michel Gers dan lebih memilih memainkan pemain lokal. Menanggapi hal tersebut, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya sangat menolak adanya diskursus pemain lokal dan naturalisasi di skuad Garuda. Bagi dirinya, pemain berkualitas akan mendapatkan kesempatan bermain lebih besar. Pernyataan itu disampaikan sang pelatih setelah Timnas Indonesia menang dari Timnas Cina di Stadion GBK. Dalam konferensi pers pasca laga, Patrick Kluivert menjelaskan alasan memainkan banyak pemain lokal dalam laga tersebut. Bagi dirinya tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi, di mana ia menegaskan bahwa pemain yang mampu menunjukkan kualitas akan terpilih masuk ke dalam skuad utama bahkan menjadi starter. Bagi saya yang terpenting adalah jika orang menunjukkan kualitasnya maka mereka memiliki kesempatan untuk bermain, dan apakah itu pemain naturalisasi atau pemain lokal, bagi saya itu bukan perbedaan. Kami adalah satu tim, tegas Patrick Kluivert. Kami tahu bahwa kami harus memainkan dua pertandingan, jadi di mata saya tim terbaik adalah yang memulai. Itu tidak berarti bahwa pemain lain lebih buruk atau tidak cukup bagus untuk memulai, sambung sang pelatih. Tetapi mereka perlu merasa percaya diri, itu yang membuat tim kami lebih kuat, dan untuk memberikan kesempatan juga kepada pemain lokal ketika mereka pantas mendapatkannya, tambah sang pelatih.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.